Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'lam, bukankah kamu tahu bahwa inna la na'kulus shadaqah? Kita ini tidak pernah memakan yang namanya sedekah." Itu ipahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan begini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajwada minar rihil mursalah, lebih dermawan, lebih pemurah daripada angin yang bertiup kencang. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Oke. Ma'isyatuhu alaihi salam qabla al-bi'sati ila anqala. Oh ya, habis ya. Ya. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'sati. Ya. Siratuhu, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, pada kaumnya, qabla al-bi'sati, sebelum kenabian ya, sebelum diangkat menjadi nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa mau baca? Milda, mana? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'sati, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, pada kaumnya, qabla al-bi'sati, sebelum kenabian. Okey. Jadi sirah, sejarah. Ma'isah juga bagian daripada sejarah. Perbedaannya, kalau sirah adalah terkait dengan ya, perilaku atau akhlak-akhlak terpuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kana alaihi salam, ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsana qaumihi khuluqan, ya, yang paling baiknya kaumnya khuluqan, akhlaknya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata musannif di sini, adalah dialah yang paling baik kaumnya, akhlaknya. Ya, jelas karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Itu misi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat dikatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dilantik untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi wajar kalau musannif di sini mengatakan ahsana qaumihi khuluqan. Okey. Dalam satu ayat juga dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Terus baca ulang. Coba. Hah? Gimana? Kenapa dirapai? Hah? Kenapa merapai? Apa tempatnya? Hah? Ahsana. Nah, kalau dibaca ahsana, naktumnya siapa? Alaihi salam jumlatun doa jumlah dari doa, jumlahnya adalah
jumlah du'aiyah itu jumlahnya adalah isimnya kana, ya, isimnya kana. Oke. Kana alaihi salam, ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ahsana qaumi khuluqan, yang paling baik kaumnya itu akhlaknya, wa asdaqahum hadisan, dan yang paling jujurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di tengah kaumnya apanya? Hadisnya, yaitu perkataannya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam saking jujurnya itu sampai-sampai beliau digelar Al-Amin, artinya dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah mengingkari janji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan dalam hadis, ana aminum fis sama'i wa aminum fil ardi. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang paling amanahnya yang ada di langit dan yang paling amanahnya yang ada di bumi. Artinya yang paling jujurnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbohong, kurang lebih seperti itu. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Hamzah, kalau saya tidak salah khilaf, dia pernah mengatakan dalam satu riwayat, ya, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibai'in, aku pernah, kata dia itu, berjual beli dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma yang jadi permasalahan, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam transaksi jual belinya itu uangnya lebih. Ya, uangnya lebih. Jadi kata sahabat tersebut, ya, nantilah kita ketemu pada suatu tempat, nanti saya berikan kepada kamu lebihnya itu, sisanya. Nah, akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke, saya tunggu di tempat itu. Tetapi apa yang terjadi? Sahabat ini ternyata dia lupa perjanjiannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 3 hari. Nah, ditunggu-tunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dia tersadar setelah 3 hari. Astagfirullah, ternyata saya pernah berjanji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia lekas-lekas pada tempat yang sudah dijanjikan, yang sudah dibicarakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada di tempat itu. Karena dia tidak mau berbohong, dia betul-betul berjanji bahwa akan berjumpa di tempat itu. Nah, sesampainya di tempat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya syab, wahai pemuda, qad syaqaqta alayya, kamu ini telah menyusahkanku. Inni hahuna munzu salas antaziruka, aku di tempat ini sudah 3 hari menunggu engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali dia berucap tidak pernah terlontar dari mulutnya itu sesuatu yang main-main lah, ya, sesuatu kebohongan. Nah, ini yang dimaksud asdaqahum hadisan, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi memang lawan daripada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Dalam satu riwayat Rasul mengatakan begini, la yazalul abdu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Senantiasa seseorang itu berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Jadi jangan biasakan untuk berbohong kalau tidak mau dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Oke, ini salah satu sifat atau akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, asdaqahum hadisan, yang paling jujurnya mereka itu perkataannya. Oke, terus. Ya, wa a'dhamahum amanatan, dan yang paling besarnya mereka amanahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, paling amanah, ya. Salah satu kisah yang tadi itu mengindikasikan betapa amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia. Itu merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditunaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amanah ini, ya, memang sesuatu yang berat di dalam agama. Dalam suatu riwayat dikatakan asqaluddini al-amanah, yang paling beratnya agama itu adalah amanah. La dina liman la amanata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak mampu untuk menggenggam amanah. Dan salah satu amanah kita, ya, amanah terbesar yang diberikan oleh Allah, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah amanah yang berkaitan dengan syariat. Dalam ayat mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ini telah menawarkan amanah kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, fa abaina ayyahmilnaha, mereka tidak mau mengambil amanah tersebut.
washfaqna minha, dan mereka enggan untuk mengambil amanah dari Allah, wa hamalahal insan, dan yang mengambilnya adalah manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Apa dia amanah tersebut? Kata para ulama adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang sedang menggenggam, sedang membawa amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syariatnya, untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan. Jadi ikuti salah satu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah a'zamahum amanatan, yang paling besarnya mereka itu amanahnya. Apalagi ya, wa ab'adahum, dan yang paling jauhnya mereka anil fuhsi, daripada kekejian. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah sesuatu yang keji, sangat itu menjauh sekali. Ada satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakun, dalam riwayat hadis mengatakan, la yakunun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahasyan, tiadalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang selalu melakukan hal-hal yang keji, ya, yang tidak baik, itu fahasyan, wala sakhaban, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang-orang yang sakhaban fisuk, orang-orang yang melakukan hal-hal yang hina di tengah pasar. Sakhab itu artinya, ada arti dasarnya sebenarnya adalah suara-suara yang tidak ada gunanya, yang keras, ya, seperti orang-orang yang ada di pasar. Orang-orang di pasar kan seperti itu, 2000, 3000, ayo mendekat, murah, ini barang baru dan lain sebagainya, itu disebut dengan sakhaban, berteriak ke sana kemari dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu akhlak yang tidak baik dalam ajaran kita. Jadi kalau mau berhajat terhadap temannya, terhadap kawannya, ya jangan berteriak, dekat ke situ, kasih tahu dan lain sebagainya. Berteriak-teriak, tidak boleh seperti itu. Itu hal yang tidak baik. Itu disebut dengan akhlak yang tidak terpuji, yang seperti itu. Jadi suara yang keras, tidak ada gunanya, yang mungkin mengganggu fokus orang dalam beribadah, itu kalau bisa elakkan. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat, ketika orang-orang pada saat itu di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam ribut besar suaranya, tidak tentu arah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian angkat suara kalian itu melebihi suaranya Nabi, artinya suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditegur? Ya karena ini orang-orang ajlaful Arab, orang-orang yang pedalaman, orang-orang yang tidak berpendidikan, itu biasanya seperti itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis Sayyidatuna Aisyah, wala sakhaban fil aswaq atau fisuk. Oke. Anil fuhsi, daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang keji, wal akhlaqil lati tudannisur rijala, dan akhlak-akhlak, perangai-perangai allati tudannisu, yang mengotori orang, ya. Rijala artinya orang-orang, artinya akhlak-akhlak yang tidak terpuji, yang tidak baik, ya, tidak ada gunanya lah, kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang tidak apa-apa dilakukan, tetapi secara adat, ya, itu tidak baik untuk dilakukan. Itu juga bagian daripada danis, bagian daripada kotoran, daki, ya. Danas ini artinya daki pada dasarnya sebenarnya. Oke, hindari hal-hal yang seperti itu. Terus ya, hatta kana afdhala qaumihi, sampai-sampai beliau itu adalah yang paling afdal kaumnya, muru'atan, marwahnya, wibawanya, muru'ahnya, ya. Beliau yang paling afdal muru'ahnya, wibawanya. Jadi muru'ah itu adalah salah satu sifat yang ada pada diri seseorang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, hatta sesuatu yang tidak masalah di dalam agama tetapi tidak baik menurut adat, itu pun ditinggalkan. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang disebut mempunyai muru'ah. Ya, banyak hal-hal yang seperti itu. Tidak masalah aja sebenarnya. Nongkrong di pinggir jalan, haram nggak? Enggak, itu enggak haram dan lain sebagainya. Gitar-gitar misalnya di pinggir jalan dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang haram. Berkeluyuran bukan sesuatu yang haram, tetapi orang-orang yang ada muruahnya, hal-hal yang seperti itu juga dia tinggalkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam afdol, yang paling afdolnya kaumnya muruahnya, ya. Terus
Ya, wa akramahum mukhalatatan, dan yang paling mulianya beliau mukhalatatan, pergaulannya, baik itu pergaulan dengan masyarakat, bergaul dengan kerabat, bergaul dengan isi rumah, ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Banyak kisah-kisah tentang itu. Kemarin saya sudah pernah bilang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditaruh duri di depan rumahnya atau kotoran. Begitu dia keluar selalu terinjak. Sama siapa? Sama tetangganya sendiri, orang Yahudi, kurang lebih seperti itu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak lantas ya marah-marah, tidak lantas membunuh orang Yahudi tersebut. Nah, ini kan akram sekali, mulia sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul, dalam berhubungan dengan sesama. Belum lagi kita berbicara tentang kerabatnya, ya lebih-lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat bagus dalam bergaul dengan kerabatnya. Isi rumahnya juga seperti itu, istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa sekali dalam berhubung atau bergaul dengan mereka, memperlakukan mereka. Nah, ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau robek sendalnya, putus sendalnya, dia sendiri dia sendiri yang sambung itu tali sendalnya. Kalau robek bajunya, dia sendiri yang jahit, kurang lebih seperti itu. Dia sendiri yang mengambil minum untuk kendinya dan lain sebagainya. Ini kan akhlak yang sangat terpuji di dalam rumah kita, kurang lebih seperti itu. Kita robek sedikit baju, suruh istrinya jahitkan ini, robek ini, lama ini, dan lain sebagainya. Robek sendal dan lain sebagainya, disuruh istri untuk jahitkan seperti itu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Akramahum mukhalatatan, paling mulianya beliau itu di tengah kaumnya dalam bergaul. Mukhalatatan meluas, ya, mau kepada masyarakat, kepada kerabat, dan begitu juga isi rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Aisyah ya bermesra-mesraan juga. Jadi tidak monoton, tidak terlalu ekstrim dalam bergaul. Beliau memperlakukan istrinya dengan sangat penuh hormat, dengan sangat sayang, dengan sangat mesra. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mulia sekali. Makanya dalam suatu syair dikatakan sungguh mulia, apa itu? Adalah lagu-lagu itu, ada lagunya siapa itu yang menggambarkan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya, wabil khusus yang ada riwayatnya, yang banyak riwayatnya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang lagu-lagunya sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi meminum di bekas bibirmu, oh Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Apalagi? Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda engkau lari-lari, bila engkau marah selalu bersama. Bukan, bila engkau marah mencubit, ada itu mencubit hidungnya. Bila kau marah maka mencubit hidungnya, kan begitu ceritanya. Nah, itu semua artinya syair-syair itu diambil dari riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Sayyidatuna Aisyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam menggambarkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu sangat mulia sekali kepada keluarganya. Ini yang dimaksud akramahum mukhalatatan, seperti itu. Oke, jadi diambil dari riwayat, betul itu semuanya sebenarnya dari riwayat-riwayat hadis yang menggambarkan betapa akramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermukhalatah dengan istri-istrinya. Oke, wa khairahum jiwaron, dan yang terbaiknya mereka itu jiwaron, tetangganya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga itu luar biasa sekali mulianya akhlaknya. Nah, dan alhamdulillah kita kalau daerah-daerah terpencil seperti ini masih dijaga ini yang namanya hubungan antar bertetangga, masih terjagalah, kurang lebih seperti itu. Dalam artian maksud saya masih terjaga di sini, ya ada juga yang tidak terjaga, tapi tidaklah separah dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Di perkotaan itu 1 bulan mungkin bertegur sapa dengan
tetangga kita di daerah-daerah terpencil ya, keluar rumah tetangga assalamualaikum, bertanya kabar, ada masalah dan lain sebagainya, itu alhamdulillah masih terjaga. Di kota mana bisa yang seperti itu, dinding tinggi semua, bahkan tidak kenal dengan tetangga sebelah, itu biasanya seperti itu. Nah alhamdulillah, beruntunglah, bahagialah kalian yang hidup di daerah-daerah yang boleh dijaga, masih terjaga keakraban antar hubungan bertetangga, bermasyarakat, kurang lebih seperti itu. Nah itu ada juga itu lagu-lagunya itu bertetangga itu. Apa itu lagunya? Ya beginilah kalau orang suka musik ya, banyak malakahnya, banyak memori di dalam itu. Ada juga itu, setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, kan begitu. Di ibu kota, di ibu kota. Nah, kurang lebih seperti. Apalagi itu yang ku hafal. Ya, ada yang jelasnya begitu, bangunan rumahnya tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Jadi tidak saling mengenal terkadang antara satu dengan yang lain. Oke. Nah, kita alhamdulillah masih boleh dikata ya, masih terjaga ini akhlak-akhlak yang seperti ini, yang seperti yang diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairahum jiwaron, apalagi wa a'dhamahum hilman, dan yang paling agungnya mereka itu santunnya. Santun, hilman itu gabungan dari sifat santun, sopan, segan, pemaaf, itu digabung dalam kata hilman itu. Dia yang paling santunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy itu. Dia paling terlah, bahasa kasarnya seperti itu. Bayangkan santunnya itu Zaid bin Sa'na ya, sebelum meriwayatkan suatu riwayat sebelum dia masuk Islam kan, dia orang Yahudi. Zaid bin Sa'na ini pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan nasihat di tengah sahabatnya, tiba-tiba Zaid bin Sa'na ini datang langsung nak tarik kerah baju Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak tarik sekeras-kerasnya, terangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam riwayat itu sampai merah itu di lehernya, bekas siddatu jazabihi, saking kerasnya itu sentakannya itu Zaid bin Sa'na. Kemudian dia mengatakan, apa kata dia? Antum bani Abdul Muttalib matol, kalian ini wahai keturunannya Abdul Muttalib ini orang yang selalu menangguh-nangguhkan utang. Ternyata riwayatnya itu mengatakan bahwa dia Zaid bin Sa'na ini ya menagih utang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berutang kepada orang Yahudi ini, Zaid bin Sa'na ini, sehingga dia datang, dia tarik itu, menagih. Pada saat itu ya, ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu, Baginda Umar langsung naik. Kan Baginda Umar ini terkenal ketegasannya ya, dia tidak bisa melihat hal-hal yang tidak baik berlaku di tengah masyarakat, apalagi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, diperlakukan seperti itu. Langsung naik emosinya, dan dia berkata, "Izanni ya Rasulullah, izinkan aku hai Rasulullah an adribu unuqa hadal munafik, untuk aku penggal kepalanya ini orang munafik." Pada saat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan wahai Umar, jangan wahai Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sesuatu yang sepatutnya lebih bagus untuk kamu lakukan, untuk kamu katakan kepada saya dan kepada dia. Artinya maksudnya apa? Dalam riwayat itu mengatakan, mafhumnya sepatutnya kamu jangan bereaksi langsung marah-marah, bereaksilah dengan yang baik. Ada sesuatu yang bagusnya kamu lakukan daripada kamu marah-marah seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murni bihusnil qada'i wa murhu bihusnit taqadi, sepatutnya suruh saya Umar ya untuk baik dalam membayar utang, dan kamu suruh dia orang yang menagih ini untuk baik dalam hal menagih. Nah itu yang paling bagus daripada marah-marah seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad baqiya salas, masih sebenarnya tersisa 3 hari. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya utangnya itu belum jatuh tempo, masih ada 3 hari. Ini orang Yahudi, dia belum pi masanya dia sudah datang, kurang lebih seperti itu. Kata Rasulullah, sebenarnya masih ada 3 hari lagi. Jadi tolong bayar wahai Umar, tolong bayarkan kepada orang Yahudi ini utang saya, wazid alaihi isyrina so'an, dan tambahkan 20 sok juga. Kaget Baginda Umar pada saat itu. Loh,
Kang utangnya sekian wahai Rasulullah, kenapa harus dilebihkan lagi 20 sok? Sepatutnya dikurangi karena dia kasar dalam menagih. Kan logikanya seperti itu bahasa anunya. Sepatutnya dikurangi, kasar dia lagi menagih. Sudahnya kasar belum jatuh tempo lagi, sampai merah leher Rasulullah seperti ini, malah tambah 20. So, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sekian ini untuk utang saya dan yang 20 sok ini maka nama rawata, itu sebagai ganti karena engkau telah membuat dia ketakutan. Karena baginda Umar ketika dia ucapkan tadi itu, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini, gemetar dia Zaid bin Sa'na pada saat itu, karena dia tahu bahwa baginda Umar ini bukan orang sembarang. Terkenal dia asyaddu ummati Umar, dalam satu riwayat yang paling kerasnya, yang paling tegasnya umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lah baginda Umar, dan terkenal di kalangan orang Arab. Jadi termasuk Zaid bin Sa'na, dia tahu Umar ini marah, ini merasakan ini mati, takut dia pada saat itu. Nah, ketakutan dia ternyata dipertimbangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kamu telah membuat dia ketakutan, jadian 20 sok ini untuk bayaran lah kurang lebih sebagai ganti ketakutan yang telah ada di diri dia yang disebabkan oleh kamu. Bayangkan. Nah, ganti bagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada enggak hilm yang seperti itu zaman sekarang? Ditempeleng kalian, pak, tempeleng. Nih uang, bro. Ada enggak yang seperti itu? Air tuba dibalas air susu? Enggak ada. Ada sih mungkin ya di belahan bumi mana yang jelasnya mungkin ada yang seperti itu, tetapi saya rasa ya pribadi-pribadi yang bisa melakukan hal seperti itu ya waliullah, para nabi dan rasul dan seterusnya. Bayangkan sudahnya ndak aja ditarik, belum jatuh tempo ditarik kasar dan lain sebagainya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru melebihkan uangnya ya atau utangnya kepada Zaid bin Sa'na. Nah, ini a'zamuhum hilma, yang paling besarnya mereka itu santunnya, sangat santun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ya wa asdaqahum hadisan, dan yang paling jujurnya mereka itu hadisan, ya perkataannya, artinya sudah tadi di atas itu dikatakan manusia yang paling jujur adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ya kata para ulama ya, tidak ada, tunggu dulu ya, tidak ada alasan sama sekali untuk menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak jujur ketika kita mendengar semua riwayat-riwayat tentang kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam terpaparkan panjang lebar, wabil khusus ketika yang mengatakan itu adalah musuhnya. Ya, mungkin orang mengatakan, kalian misalnya mengatakan kepada teman kalian dia orangnya jujur, ya, mungkin itu masih wajar kan, kurang lebih seperti itu. Ketika musuh sudah mengatakan bahwa dia adalah orang yang jujur, berarti betul-betul jujur. Nah, kalau musuh yang mengatakan seperti itu, nah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat justru musuhnya sendiri yang mengakui kejujuran atau sodiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal bahkan mengatakan begini, inna la nukadzibuka, kami ini tidak pernah mendustakanmu wahai Rasulullah, kami tidak pernah dustakan engkau. Innama nukadzibu ma ji'ta bihi, yang kami dustakan itu adalah apa yang kamu bawa itu, artinya risalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kami tidak pernah menganggap bahwa kamu adalah seorang pembohong. Nah, itu salah satu petanda kata para ulama bahwa memang Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul jujur. Oke, terus Fasammuhu al-amin, akhirnya orang-orang mengatakan bahwa dia adalah al-amin, orang yang sangat amanah. Wajar untung kaumnya mengatakan Rasul adalah amin. Kenapa? Lima jama'allahu fihi minal umuris salihah, karena apa yang telah Allah kumpulkan pada dirinya minal umuris salihah, dari perkara-perkara yang baik, salihah, perkara-perkara yang bagus, alhamidah, yang sangat terpuji, ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namanya juga khuluqun azim dalam ayat innaka la'ala khuluqin, di atas akhlak yang sangat tinggi. Itu luar biasa sekali. Oke. Apalagi? Ya wal fa'ali sadidati, dan juga perbuatan yang as-sadidah, yang tepat ya, yang benar dan tepat, itu as-sadidah, benar, tepat, mengena. Minal hilmi, ya berupa santunnya, ya sudah tadi kesantunan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara riwayat yang kita paparkan tadi. Apalagi as-sabar, kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah juga saya katakan kemarin terkait dengan masalah apa? Kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah orang-orang yang ada di Taif ya. Ya, dia sabar sekali diperlakukan secara tidak baik oleh rakyatnya, oleh umatnya, tetapi justru beliau itu menjalani semua itu dengan
penuh kesabaran. Nah, itu luar biasa. Riwayat tadi juga itu menggambarkan kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus apa lagi? Dan juga perasaan syukur, ya, syukurnya juga luar biasa sekali, ya. Bahkan dalam satu ungkapan, ya, dalam satu riwayat beliau sendiri yang mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini adalah hamba yang pandai bersyukur. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukurnya sampai itu dia sholat malam bengkak-bengkak kakinya. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya sudah wahai Rasulullah, kan kamu telah diampuni dosamu baik yang lalu dan yang akan datang, kenapa kamu masih beribadah sampai bengkak-bengkak kakimu? Kata Rasul, apala akunu abdan syakura, bukankah aku hamba yang pandai bersyukur? Karena syukur itu sebenarnya anak-anakku sekalian adalah memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Apa yang diberikan pada kita arahkan kepada jalan yang benar, termasuk tangan, kaki dan lain sebagainya, dan tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kemaksiatan. Itu bentuk syukur. Oke, apalagi? Adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Kemarin ada salah satu riwayat, kalau kalian masih ingat, yang menggambarkan keadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Betapa adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah riwayat terkait dengan peletakan Hajar Aswad. Nah, ketika keputusan itu sudah ditetapkan bahwa yang meletakkan itu adalah orang yang pertama kali masuk dalam masjid, apa yang dia lakukan pada saat itu? Pak Alus Sadidah ini, apa yang dia lakukan? Justru dia bentangkan pada saat itu ridaknya, kemudian diletakkan Hajarul Aswad tersebut. Kemudian semua pembesar-pembesar Quraisy yang berselisih terkait dengan peletakan Hajar Aswad itu disuruh memegang. Itu kan bentuk suatu keadilan dan pikir yang rajih, ada pemikiran yang cukup mantap, yang bagus. Nah, itu adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat mengatakan, fa illam akun adil, ketika aku tidak adil, lantas siapa lagi yang adil selain daripada aku? Itu diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang protes kepada dia terkait pembagian ghanimah. Ada orang yang protes, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Siapa lagi orang yang adil yang selain daripada saya? Artinya betul-betul dia adil pada saat itu. Ini orang yang protes adalah orang yang tidak baik. Itu panjang riwayatnya di dalam kitab-kitab hadis itu. Apalagi at-tawadu'i, dan juga tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa sekali. Tidak ada lagi kalah-kalah tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khuyyirah, dipilihkan dua pilihan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Satu, baina ayyakuna nabiyan malikan wa nabiyan abdan. Apakah mau jadi nabi dan raja, ya, seperti Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, ataukah nabi dan hamba? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memilih nabiyan abdan, nabi hamba. Nah, ini biasa, masyarakat biasa. Itu tawaduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sampai Salman Al-Farisi ketika dia mau masuk Islam, itu tidak ada tahu yang mana ini Rasulullah, yang mana ini di tengah para sahabat, karena dalam benak Salman Al-Farisi itu yang namanya nabi itu, ya, seperti yang dia tahu di orang-orang Paris. Orang-orang Paris itu kalau ada pembesar semacam raja, ya mungkin kalau dia duduk di atas singgasana, mungkin kalau dia sedang berjalan mungkin diangkat, ditandu dan lain sebagainya. Dan semua yang ada di Parsi itu terkait dengan pembesar itu ada di kepalanya pada saat itu. Jadi ketika dia lihat Rasulullah SAW mau masuk Islam, mau beriman kepada Nabi akhir zaman, Nabi pemimpin segala umat, dia lihat Rasulullah, mana ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah para sahabatnya. Akhirnya baginda Ali yang tadi, oh itu orangnya, Nabi itu yang duduk di bawah pohon itu. Ternyata mencampur baur dengan masyarakat biasa, dengan sahabat biasa, tidak bisa dibedakan mana Nabi, mana bukan Nabi. Itu tawaduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Asy-Syifa, Qadi Iyad mengatakan bahwa pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertongkat datang di tengah para sahabat. Nah, pada saat itu para sahabat mau berdiri, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu takama yaqumul a'ajim. Jangan kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang ajam ketika para raja itu datang kepada mereka. Nah, itu rendah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafdun Najasyi, ya, Wafdun Najasyi, rombongan daripada orang-orang Najasyi itu datang ke
Madinah, mau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau memeluk Islam. Itu banyak ini. Dalam satu riwayat ada sekitar hampir ratusan itu. Jadi banyak ini orang Najasyi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mau beriman. Nah, pada saat rombongan ini datang, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkhidmat, diambilkan makanannya, dihemparkan tikarnya, disuruh duduk di sini dan lain-lain. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang turun tangan. Pada saat itu para sahabat mengatakan, ya cukup kami wahai Rasulullah, cukup kami, tak perlu Rasul sallallahu alaihi wasallam terlibat langsung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak, aku harus terlibat karena mereka inilah yang berkhidmat kepada para sahabatku ketika mereka hijrah pertama dan kedua. Jadi hijrah ke Habasyah, belum kita pembahasan itu akan ada nanti. Nah, itu para sahabat hijrah ke sana, ke Najasyi, ke Habasyah, tinggal di istana, di kekuasaan orang-orang Najasyi. Raja Najasyi kebetulan bagus pada saat itu. Nah, sahabatnya ini ya banyak kasih yang bantu orang-orang Najasyi khidmat di sana, dibantu, diberi makanan, diberi rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ketika orang Najasyi ini ya ingin memeluk agama Islam, nah diperlakukan seperti itu juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri yang berkhidmat kepada dia. Nabi ini, Nabi lah, bukan orang sembarang, justru tawaduknya itu luar biasa sekali. Begitu juga ketika saudara sesusuannya itu ya, dalam suatu peperangan, kalau saya tidak salah, ada saudari sesusuannya itu di Halimah itu diperlakukan luar biasa sekali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia khidmat pada saat itu, tawaduknya luar biasa sekali. Kita baru Fathul Qarib dibaca, wow, laganya kayak orang apa saja. Jadi tanamkan rasa tawaduk, rendah hati, semakin berisi semakin menunduk, semakin kalem. Ini baru Fathul Qarib bacanya, wow, laganya sombong sekali dan lain sebagainya. Nah, jangan ada kalian seperti itu. Tidak baik, itu bukan sifat Nabi. Dosa pertama yang terjadi di alam ini atau yang disebut dengan ummul khati'ah atau ummul kabair adalah sifat takabbur. Takabur itu apa ya? Kesombongan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dosa pertama yang terjadi di alam ini. Jadi betul itu pepatah, semakin berisi semakin menunduk. Tawadu, rendah hati. Ya saya, enggak masalah. Ini baru enggak mau nih, biar enggak. Di bawah kita masih hina, kita masih belum ada apa-apa, perlakuan kita baik, sikap kita baik. Begitu juga ketika kita sudah punya apa-apa, perlakuan juga harus tetap sama. Jadi dulu rajin putar-putar sendal, bagus sekali cara berkhidmat. Ada habib, ada ulama datang ke pondok, kasih air dan lain sebagainya. Itu dulu, begitu baca Fathul Mu'in, tidak pernah terlihat di depan masjid dan lain sebagainya. Jadi tanamkan itu rasa rendah hati, itu sifat seorang nabi, semakin merendah. Oke, tawadu Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Apalagi al-iffah, iffahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manini, nah bilang orang Bugis, warok lah bahasa kita. Waroknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, begitu mau duduk, mau berbaring, di tikar dia tempat duduk itu ada kurma. Dia mau ambil itu kurma, dia mau makan pada saat itu, padahal kurma isi rumahnya, artinya sesuatu yang halal, karena memang di rumahnya dia ambil, sudah jelas di tikarnya, di tempat pembaringannya, ya jelas itu adalah milik pribadinya. Tetapi begitu dia ambil mau makan, pada saat itu tiba-tiba takut dia, jangan-jangan ini kurma adalah kurma sedekah. Nah, sedangkan kan Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh dia makan zakat. Pada saat itu dia, itu kan iffahnya luar biasa. Begitu juga cucu beliau Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu pernah mengambil suatu kurma zakat, ya, dia kasih masuk dalam mulutnya, dia gini. Pada saat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kah, kasih keluar, itu bahasanya, kah, kasih keluar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ta'lam, bukankah kamu tahu bahwa inna la na'kulus shadaqah, kita ini tidak pernah memakan yang namanya sedekah. Itu iffahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wal jun, ya, dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak juga riwayat kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat membawa satu tempat, ya, satu wadah dari kurma dan satu wadah dari timun, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil itu, kemudian dia panggil orang yang memberikan, kemudian dia buka tanganmu. Buka tangannya seperti itu. Tunggu sebentar ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil
emas, kemudian dia letakkan di tangannya. Bayangkan tuh. Dalam riwayat itu dikatakan sampai penuh itu tangannya, tangan orang tersebut, sahabat yang membawa timun dan membawa kurma kepada Rasulullah. Dibalas seperti itu. Nah, itu kan kedermawan yang sangat luar biasa. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan begini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajwada minar rihil mursalah, lebih dermawan, lebih pemurah daripada angin yang bertiup kencang. Jadi begitu ada hitang, langsung hilang. Ada saja hitang, langsung hilang. Artinya apa? Dia sedekahkan. Itu judnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita berbicara tentang peperangan dan lain sebagainya. Pernah juga ada riwayat yang mengatakan itu sampai 100 dinar atau berapa dinar itu. Nah, bagikan untuk satu orang saja. Ya, itu judnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemurahnya. Apalagi wasyaja'ah, keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat berani orangnya. Dia kalau berperang dia paling terdepan. Cuma kalau ada riwayat kenapa orang lain dulu, sahabat yang lain dulu bertempur di situ bukan Rasulullah, karena memang sahabat yang lain itu yang melarang Rasulullah, jangan Rasulullah, biar di belakang, biar pasukan saja yang maju. Tetapi pada dasarnya sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap peperangan itu selalu di barisan terdepan dan mendekati musuh, selalunya seperti itu. Nah, kalau dalam perang Badar, Ustaz, kenapa bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang duel pada saat itu? Karena sahabat yang lain itu melarang. Bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam takut. Enggak, mau dia, tetapi yang lainnya jangan, biar yang lain saja. Baginda Ali bin Abi Thalib saja, Hamzah saja, Abdullah bin Rawahah saja, itu saja duluan yang maju. Baginda tak perlu. Jadi sahabat lain yang melarang. Nah, itu sajaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Ketika perang Uhud, datang Ubay, orang munafik ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, tenang, biar saya yang hadapi. Hadapi ini Ubay. Dia masih segar ini Ubay karena dia tidak ikut berperang pada saat itu, masih segar. Dia tidak ikut berperang. Sementara Rasulullah yang para sahabat capek ini berperang. Tiba-tiba belakang datang. Di belakang baru dia datang. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk yang satu ini da'hum, biarkan dia, biarkan saya yang hadapi ini, minggir semua. Itu kata dia. Padahal sahabat itu menawarkan biar saya yang hadapi. Kata Rasulullah, jangan, biar saya saja. Akhirnya karena diperintahkan oleh Rasulullah, akhirnya sahabat itu pun menghindar, memberikan jalan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia ambil semacam lembing dari salah seorang sahabat pada saat itu, kemudian dia lontarkan kepada Abdullah bin Ubay bin Khalaf pada saat itu, langsung kena, dalam riwayat itu di lehernya, langsung kena, kemudian meninggal dunia. Padahal sedikit nak kena. Ada kan baju besi itu berlubang-lubang begini, kayak rantai-rantai yang disusun-susun begitu membentuk seperti baju. Kena di sini, sedikit saja kena, langsung mati. Bahkan dalam riwayat itu tidak ada luka-lukanya, tapi langsung mati. Ya, kenapa? Ya, karena memang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terbukti. Sudah memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang sama itu Abdullah bin Khalaf itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan bunuh kamu. Jadi kalau riwayat panjangnya itu, dia sementara duduk, Abdullah bin Ubay bin Khalaf ini sementara duduk, tiba-tiba lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, apa itu mau kerja? Sementara kerja parang nih, kerja panah dan lain sebagainya. Apa dia mau kerja? Kata Ubay bin Khalaf, ini saya gunakan untuk membunuh kamu ini akan saya bunuh. Itu kata Ubay bin Khalaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal ana aqtuluk, akan tetapi aku yang akan bunuh kamu. Nah, semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, tidak pernah keluar rumah, karena memang dia tahu bahwa setiap kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti terbukti jujur, pasti terjadi. Itu tadi as-shadiq, itu sifat sodiknya itu pasti terbukti. Jadi dia tidak pernah keluar rumah. Makanya kalau kalian bertanya, nanti kalian baca tafsir, kalian akan selalu temukan nama-nama Ubay bin Khalaf, Ubay bin Salul dan lain sebagainya. Kenapa dia di perang Badar itu tidak ikut? Padahal dia pimpinannya, termasuk sekelas seperti Abu Jahal, semua bola, tapi dia tidak ikut. Dia tidak mau keluar, tidak mau ikut ke perang Badar karena memang dia tahu bahwa dia pernah diancam oleh Rasulullah, ini kalau keluar kak mati kak ini, karena dia percaya setiap kalimat-kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suruh perang Badar, tidak mau dia keluar. Di rumahnya itu, bahkan dalam riwayatnya itu kayak perempuan saja di dalam rumah. Nah, lantas kenapa dia ikut pada perang Uhud? Dia ikut di perang Uhud karena dikompor-kompori sama pembesar-pembesar Quraisy. Kata pimpinan-pimpinan Quraisy ini, orang-orang musyrik, begini saja, kalau kamu tidak mau ikut di perang Uhud, begini saja,
nih baju perempuan, pakai gincu, pakaian, duduk di ruang, potong zakarmu itu. Artinya potong kemaluanmu itu, jadi perempuan maka saja, jangan kau ikut. Karena dia malu diperlakukan seperti itu, ya jelas malu ya. Masa suruh gincu ini kayak perempuan dalam rumah, pakai baju perempuan, potong kemaluan kayak perempuan. Akhirnya malu karena orang Arab itu kan tidak mau diperlakukan seperti, malu sekali. Akhirnya dia paksa dirinya keluar pada perang Uhud. Sebelum dia keluar, dia tutup semua badannya ini, tutup semua dengan baju besi dan lain sebagainya. Bahkan di dalam riwayatnya itu hanya satu saja yang tembus ke kulitnya, pandangan itu hanya satu, matanya saja. Nah, tutupi semua ini, saking takutnya itu, karena dia yakin, betul ini Nabi bilang Rasulullah, betul, itu saja yang kelihatan dalam satu riwayat. Pergi nih, berangkat. Itu mina cari Rasulullah, mana ini Rasulullah, sudah kalah ceritanya ini orang Islam ini, terpojok ini. Cari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Ubay. Nah, kata sahabat, biarkan kami yang hadapi itu Ubay. Kata Rasulullah, biarkan dia. Ini bagian saya ini. Nah, itu tadi. Sedikit dikenal di sini langsung mati. Kata sahabat teman-temannya itu waktu pulang dari perang Uhud, dia bilang, enggak apa-apa aja ini, santai makon, enggak ada di luka-luka parah. Enggak, dia pernah kan ancam, dan itu terbukti pasti kalau bilang pasti terjadi. Pernah kan ancam, dia bilang saya yang akan bunuh kamu, dan ternyata betul. Enggak lama di perjalanan langsung dalam riwayat itu dia mengorok seperti mengoroknya sapi yang disembelih itu, karena sakitnya itu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berkata begini, enggak, pokoknya yakin Kak kalau dia berkata pasti benar. Andai kata basuqa ilayya, andai kata dia meludah saja kepada saya seperti itu, pasti mati Kak. Nah, itu jadi dari situ kita bisa tahu bahwa memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap kata-katanya itu selalu benar, selalu terbukti. Oke, apalagi terakhir wal haya'u. Oke, karena sebutkan di sini sifat-sifatnya, ini kayaknya sifat yang terakhir yang mau beliau sebutkan. Al-hilmi, as-sabar, as-syukur, al-adal, at-tawadu, al-ifa, al-jud, as-syaja, al-haya'u. Malu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya itu sangat pemalu. Orangnya itu dalam satu riwayat itu dia la yusbitu nazarahu ila wahidin. Dia tidak pernah itu menetapkan pandangannya dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa qadiyat memuat satu riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang itu tidak pernah dia sabitkan pandangannya pada orang tersebut. Kenapa? Malu. Kalau dia lihat orang langsung begini dan lain sebagainya. Itu perasaan malu. Kita tak tahu. Jadi tunduk terus, kalem, orangnya tidak mau lihat. Itu salah satu sifat pemalunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi riwayat terkait dengan malunya. Ya, waktu kita sudah habis, sampai di situ saja dulu. Hada wabillahi taufik. Oke, silakan baca doa. Syi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا lana fi dinina Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.